Nomor 1. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melakukan penenggelangan terhadap kapal-kapal negara asing yang berusaha mencuri ikan di perairan negara Indonesia. Hal tersebut merupakan A. Pelanggaran sila kedua Pancasila, B. Pengamalan sila kedua Pancasila, C. Pelanggaran sila ketiga Pancasila, D. Pengamalan sila ketiga Pancasila, atau pilihan jawaban yang E. Pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, akan kita bahas bagaimanakah proses penenggelaman kapal-kapal negara asing yang berusaha mencuri ikan di perairan negara kita Indonesia. Bila kita perhatikan, kapal-kapal negara asing telah melanggar kedaulatan teritorial negara Indonesia, sehingga dalam hal ini negara kita Indonesia berhak untuk menangkap kapal-kapal asing yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya, untuk memberikan efek jera, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memutuskan untuk menenggelamkan terhadap kapal-kapal asing yang tertangkap. Dalam tinjauan hukum Indonesia, berdasarkan pada pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, tindakan penenggelaman diperbolehkan. Oke, diperbolehkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Oleh sebab itu, berdasarkan hukum di Indonesia, maka tindakan yang dalam soal tadi bukan merupakan sebuah pelanggaran. Dalam tinjauan Pancasila, tindakan penenggelangan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dari pihak asing. Hal tersebut menjiwai pengamalan butir sila ketiga dalam Pancasila, yaitu mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang D, yaitu pengamalan sila Pancasila yang ketiga, bukan termasuk pelanggaran, tapi pengamalan sila yang ketiga. Oke, kita berikan informasi untuk teman-teman semuanya. Di sini ada siap jadi ASN yang membuat Anda benar-benar siap, ya. Tunjukkan bahwasanya Anda memang siap untuk jadi ASN, ya. Caranya seperti ini. Di sini ada banyak tryout yang dilakukan secara nasional. Di sini ada riwayat tryoutnya seperti apa, dapat ranking berapa secara nasional, statistiknya juga seperti apa. Kita akan berikan di sini di kiri ada namanya rapot belajar. Di rapot belajar Anda akan terekam secara otomatis di sini sudah berapa tryout yang sudah diikuti, kemudian sudah berapa tryout yang sudah lulus, kemudian nilai rata-ratanya berapa, kemudian hasil TO yang terakhir. Jadi di sini teman-teman bisa melihat progresnya dari tryout yang pertama sampai tryout yang terakhir, apakah ada peningkatan dari segi peringkat secara nasional. Kemudian untuk bahan belajar, di sini juga disediakan e-book secara gratis, ya. Jika sudah Anda terdaftar, Anda tinggal download saja. Di sini sudah disediakan 17 paket untuk e-booknya, ya. Kemudian kita akan berikan promo untuk teman-teman semuanya. Bagi yang selalu nonton Klub Matematika, kita akan berikan promo diskon 50.000. Caranya adalah menggunakan kode kuponnya, yaitu Klub Matematika, KLUB tanpa spasi, huruf kapital semua, Klub Matematika. Dari harga semula yang 149.900, Anda akan dapat diskon Rp50.000. Berarti tinggal Rp99.900. Jadi sangat-sangat murah dan powerful sekali. Langsung saja kunjungi siap jadi ASN. Tidak usah sulit-sulit. Sudah kita sediakan linknya di kolom deskripsi. Ingat, kode kuponnya adalah Klub Matematika, ya. Tryoutnya juga banyak di sini. Untuk teman-teman yang ingin bagaimana sih siap jadi ASN ini seperti apa, ini kita berikan paket gratis, ya, untuk coba dulu. Beri satu paket gratis untuk free, ya, untuk free di sini. Mau coba-coba silakan, atau langsung beli satu paket juga boleh, atau yang powerful di sini langsung saja saran saya beli yang 29 paket. 19 paket yang ada submaterinya dan 10 paket yang full sesuai dengan Permenpan RB terbaru, ya. Jadi ini yang diskonnya 50.000. Dari harga semula 149.900 potong 50.000 tinggal 99.900. Yuk daftar sekarang juga.
Lanjut kita di soal berikutnya FRCPNS tahun lalu ya. Berikut ini yang merupakan tindakan yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. B. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. C. Membeli dan menggunakan produk dalam negeri. D. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Atau E. Menghormati hak orang lain. Oke, akan kita bahas setiap butir jawabannya ya. Kita mulai dari pilihan jawaban yang A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Untuk pilihan jawaban ini tidak tepat karena merupakan salah satu butir pengamalan sila keempat Pancasila. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang B, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Ini merupakan pilihan jawaban yang tidak tepat juga. Alasannya karena tindakan tersebut merupakan pengamalan sila yang kelima. Untuk pilihan jawaban yang C, membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Inilah jawaban yang tepat. Karena tindakan tersebut merupakan salah satu contoh dari pengamalan butir sila yang ketiga dari Pancasila, yaitu mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya untuk pilihan jawaban yang D, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, tanpa membedakan suku, agama, dan ras juga kurang tepat. Karena merupakan salah satu butir pengamalan sila yang kedua. Untuk pilihan jawaban yang E, menghormati hak orang lain, juga termasuk jawaban yang tidak tepat. Karena merupakan pengamalan sila yang kelima Pancasila. Jadi berdasarkan uraian tersebut, maka jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang C, membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya kita masuk di latihan yang ketiga. Bisa untuk teman-teman untuk latihan sendiri kita sediakan aplikasi Google Form di bawah ini. Silakan diklik saja linknya ya. Langsung kita akan buat untuk belajar ya. Passwordnya Klub Matematika 12 gitu aja ya. Melakukan pembajakan karya orang lain, baik berupa karya tulis maupun karya seni, merupakan pelanggaran terhadap sila Pancasila, yaitu A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, atau E. Sila ke-5. Pembajakan karya milik orang lain ya. Baik itu karya tulis maupun karya seni. Oke, akan kita bahas di sini bahwasanya melakukan pembajakan karya milik orang lain merupakan tindakan yang melanggar sila Pancasila, khususnya yaitu sila yang kelima. Alasannya apa? Karena dalam salah satu butir pengamalan sila yang kelima Pancasila adalah suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, salah satu contoh tindakan menghargai hasil karya orang lain dapat dilakukan dengan tidak melakukan pembajakan. Oleh karenanya, tindakan pembajakan karya milik orang lain merupakan pelanggaran sila yang kelima Pancasila. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Oke, seperti itu. Lagi saya informasikan passwordnya adalah Klub Matematika 12 ya, untuk latihan di pertemuan yang kelima kali ini. Nomor 4, Asman merupakan orang kaya dan terpandang di kampungnya. Hobinya adalah berfoya-foya dan enggan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Meskipun harta yang dia belanjakan adalah hasil kerjanya, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Oke, bila kita perhatikan pada contoh kasus tersebut, secara umum perilaku Asman di sini masuk dalam kategori menggunakan hak milik untuk hal-hal yang sifatnya adalah pemborosan dan gaya hidup mewah, serta tidak memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Sehingga perilaku tersebut melanggar nilai yang terkandung dalam butir Pancasila, khususnya pada sila yang kelima. Pilihan jawaban yang E.
Oke, berikutnya di soal nomor 5. Sebelum kita soal nomor 5, masih saya ingatkan lagi, silakan buat latihan, linknya tadi di kolom deskripsi. Passwordnya adalah Klub Matematika 12. Indonesia adalah negara yang memiliki ragam suku dan budaya. Keragaman tersebut bukan menjadi alasan untuk saling mendiskriminasikan antara suatu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu atas dasar perbedaan suku dan kebudayaan sehingga cenderung tidak mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia merupakan pelanggaran Pancasila, yaitu sila yang ke A5, B4, C3, D2 atau E1. Kita akan bahas di sini. Pada soal ada kata kunci utama yang dapat kita gunakan untuk memahami apa yang diinginkan soal, yaitu ada tindakan diskriminatif serta tidak mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia. Nah, tindakan tersebut merupakan pelanggaran Pancasila, yaitu sila yang kedua, yang mana dalam butir pengamalan sila yang kedua tercantum kalimat mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban, hak asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi kalau kita kembali ke soal di sini adalah merupakan pelanggaran Pancasila, yaitu sila yang kedua, seperti itu. Soal yang ke-6, salah satu peristiwa penting dalam Perang Dunia yang kedua adalah penyerangan Amerika Serikat terhadap Jepang dengan cara menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki yang terjadi pada tanggal A. 6 Agustus 1945, B. 7 Agustus 1945, C. 8 Agustus, D. 9 Agustusnya, atau E. 10 Agustus 1945. Oke, saya akan berikan cara mudah agar teman-teman bisa langsung hafal tentang peristiwa ini. Pada saat Perang Dunia yang kedua, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki atau negaranya Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945. Jadi jelas ini jawabannya adalah yang D. Tapi saya akan berikan jembatan keledai. Bagaimanakah agar peristiwa ini lebih mudah masuk dalam otak kita dan paling pasti dapat diingat, ya. Informasi ini agar bertahan dalam memori kita, maka kita bisa membuat jembatan keledainya dengan cara mengibaratkan Nagasaki itu sebagai Nine Gasaki. Nagasaki itu Nine Gasaki. Seperti yang kita ketahui bahwa Nine itu merupakan sebuah kata dalam bahasa Inggris yang artinya adalah 9. Nine Gasaki. Nine adalah 9. Artinya dalam otak kita peristiwa bom di Nagasaki, memori kita akan merespon dengan Nine Gasaki, yaitu terjadi pada tanggal 9 Agustus. Seperti itu. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Itu adalah trik untuk menghafal secara mudah. Oke, lanjut kita di soal berikutnya. Warga negara yang belum pernah diberikan latihan militer atau dipersiapkan dalam rangka menghadapi peperangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dapat diklasifikasikan sebagai A. Komponen cadangan, komponen pendukung, komponen sipil, komponen sekunder, atau E. Komponen tambahan. Oke, akan kita bahas apa itu komponen cadangan dan apa itu komponen pendukung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Oke, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya pada pasal 8 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwasannya komponen cadangan itu terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Sedangkan di pasal 8 ayat 2-nya, komponen pendukung itu adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Jadi berdasarkan isi dari pasal 8 ayat 1 dan 2 tersebut, maka warga negara yang belum pernah diberikan latihan militer atau belum pernah dipersiapkan dalam rangka menghadapi peperangan
termasuk ke dalam kategori komponen pendukung. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di FRTWK berikutnya ya. FRTWK dari tes CPNS tahun kemarin kita pelajari untuk tahun ini. Pada tahun 2018 Indonesia berduka dengan adanya bencana yang menimpa Kabupaten Donggala dan Palu. Bantuan demi bantuan diberikan oleh relawan kepada korban bencana, baik itu berupa makan, minuman, pakaian, dan bantuan lainnya. Tindakan relawan tersebut termasuk pengamalan Pancasila, sila ke, pilihannya A sampai dengan E, 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan penjelasan di sini. Berdasarkan uraian soal tersebut, ada kata kunci yang digunakan untuk menjawab soal nomor 8 ini, yaitu bantuan demi bantuan yang diberikan oleh relawan kepada korban bencana. Adapun tindakan bisa, kalau kita lihat dari pengamalan sila Pancasila, ini merupakan pengamalan sila yang kedua. Alasannya karena salah satu dari pengamalan sila yang kedua adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, kegiatan kemanusiaan ini termasuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Ya. Jadi jelas nomor 8 jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Oke, sebagai informasi di setiap video kita untuk latihan tes CPNS ini, kita berikan latihan soalnya di kolom deskripsi linknya. Tinggal diklik saja, ikuti latihannya untuk bahan belajar teman-teman semuanya. Tapi ada passwordnya. Passwordnya sekarang adalah Klub Matematika 61. Huruf kecil semua tanpa spasi. Klub Matematika 61. Ayo diikuti dan langsung bisa gabung ke grup Telegram saya ya. Lanjut di latihan nomor 9. Lembaga tinggi negara terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara adalah A. DPR, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, C. DPD, E. Mahkamah Konstitusi, atau E. Presiden. Oke, di sini ada kata kunci lembaga negara yang memiliki kewajiban bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Oke. Lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Alasannya, hal ini sesuai dengan isi dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di latihan soal berikutnya, nomor 10, latihan tes TWK berdasarkan FR tahun kemarin. Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap dan mental, sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai A. Pancasila sebagai perjanjian luhur. B. Pancasila sebagai dasar negara. C. Pancasila sebagai ideologi negara. D. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Atau E. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Oke, kita berikan penjelasan masing-masing dari opsi A sampai dengan E. Kita mulai dari Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya di sini Pancasila telah disepakati oleh pendiri bangsa untuk dilestarikan dan dilaksanakan isinya. Perjanjian luhur. Oke. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Istilahnya saja sudah dasar negara. Artinya Pancasila merupakan dasar pijakan pelaksanaan negara serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya Pancasila adalah sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan oleh negara. Sedangkan yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya Pancasila adalah ciri khas ya, kepribadian bangsa. Berarti ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap dan mental, sehingga bisa dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Sementara Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber tertib hukum artinya adalah peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi kalau kita lihat di soal di sini adalah Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia, berarti Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke? Demikian FR kita di pertemuan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Like, subscribe, bagikan ya. Kemudian terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.